Di follow terus mau dibeli tapi nggak mampu, nggak jadi gitu. Jangan kamu pacaran sama aku cuma buat konten. Mas, aku tuh sayang banget sama Rizky Nazar. Kok cemburu? Enggak. Aku bilang nggak usah bales buat Ami. Tuh kan dia, udah kebanyakan kan udah 2 kali kan awalnya. Ya kan aku nggak bales. Oke. I will. Boleh punya 2 istri. Oke guys, nama gue Ibnu Wardani dan gue adalah seorang content creator. Followers TikTok gue itu 6,7 juta sekarang. 200.000 naik dalam sehari itu gimana ceritanya ya? Buat yang nggak tahu gue adalah, emang ada ya orang yang nggak tahu gue ya? Menurut statistik juga tuh 2,1 miliar viewers gitu loh, total video yang ditonton di TikTok. Emang masih ada gitu yang nggak tahu ya? Skip lagi. Buzzer dong. Baru inget. Enggak, ini asli Kak. Oke, gue adalah Ibnu Wardani, content creator di TikTok. Nah, buat kalian yang nggak tahu gue baru 1 tahun sih main TikTok, tapi udah 6,7 juta followersnya. Wow. Nah, biasanya tuh kontennya tuh sama Ayang, terus kadang juga konten sama Mama, konten komedi, terus konten motor juga pernah. Pokoknya banyak banget lah tentang komedi dan menarik juga. Dikenal sebagai TikTokers, sebenarnya apa sih mimpi terbesar dalam hidup lu? Wih, agak deep gitu pertanyaannya nih. Sebenarnya mimpi terbesar dalam hidup gue itu jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Amin, amin, amin. Nah, sebenarnya ada tujuan sih jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Yang pertama, gue ngerasa kalau misalnya gue kaya nih, gue bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi dibanding kalau misalnya gue nggak punya uang gitu. Misal contoh gue punya uang 100.000, gue bisa kebaikan bagiin 10.000 per makanan ke 10 orang. Tapi kalau misalnya gue punya uang 100 miliar, satu Indonesia mungkin bisa gue bagiin gitu yang membutuhkan. Jadi itu emang tujuan gue menjadi orang terkaya di dunia. Apa dampak pandemi yang justru lo syukuri? Wah, ini menarik banget nih, karena awal sebelum pandemi itu gue seorang karyawan swasta, pernah buat bisnis dan bangkrut juga. Terus ternyata pas pandemi gue coba ngerasa asik nih kalau coba main sosial media gitu kan. Akhirnya cobain ke YouTube, gagal. Terus cobain buat short movie di Instagram juga gagal. Terus tiba-tiba mainlah ke TikTok gitu, iseng pada bulan Juli, Agustus. Dan alhamdulillah karena pandemi gue main TikTok dan sampai sekarang masih berkembang, alhamdulillah. Apa keputusan terbesar lo yang justru mengubah hidup lo? Awalnya banyak orang yang bilang kalau misalnya gue masih kerja kantoran segala macam itu terjamin kan dari mulai biaya bulanannya, terus juga ada asuransi kesehatan dan segala macamnya. Dibilang kalau misalnya gue keluar nih, gue jadi content creator atau nggak gue jadi pebisnis, lu tuh nggak dijamin gitu hidupnya, baik itu dari kesehatan maupun kayak bulanannya segala macam. Tapi dengan berani gue coba main TikTok juga, ngadep di kamera segala macam, sempat kayak ya ada nyindir ngatain segala macam di kantor, dan keputusan terbesar yang merubah hidup gue ya main TikTok dan keluar dari kantor sih, gitu, di luar zona nyaman ya. Punya pacar sesama TikTokers, kemana-mana berduaan, lo pernah nggak jenuh buat nggak nikmatin waktu lo sendiri? Waduh. Jujur sih ya, nggak pernah. Ya, percaya aja sih ya. Menurut gue sih waktu sendiri tuh penting banget ya. Nah, jujur gue juga senengnya kayak main game gitu kalau waktu sendiri gue, atau nggak nonton anim atau baca komik gitu-gitu sendiri, dan itu kadang suka digangguin Ayang sih. Kayak ngapain sih baca komik padahal kayak cuma 15 menit dalam seminggu dan cuma keluar hari Jumat gitu loh, yang tolonglah ngerti lah. Cuma baca komik. Pernah nyembunyiin kontak cewek lain di HP pakai nama cowok nggak? Gue males nih pertanyaan yang menjebak kayak gini nih. Sumpah nih. Ini boleh nggak dijawab nggak sih? Ini harus jawab banget nih. Ya ini mah ngerusak hubungan namanya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya jujur. Ya dulu ya pernah. Ya enggak, sekarang udah nggak pernah. Tapi dulu pernah gitu kan. Oh, dulu pernah pas zaman sama siapa ya? Kok ada kamu sih? Oh, jadi tadi katanya ngundang Lita. Enggak, sebelumnya gini loh, makasih. Ternyata Sumpah, pernah nyebelin ya. banget gua. Berarti Gua di mendingan handphone udahan kamu nih. tuh ada yang namanya Joko, padahal aslinya Rani atau Silvi, jangan-jangan. Nggak habis pikir aku. Aku udah tunangan loh, Kak. Lihat, udah tunangan. Iya. Coba deh duduk lagi, jujur sama aku mau dengerin dong. Coba jelasin gitu. Oh, atau jangan-jangan waktu itu sempet sih, Kak, ada di IG gitu. Siapa? Ada cewek. Iya kan? Jangan-jangan itu kamu kasih nama Joko ya? Enggak. Coba deh jujur.
Enggak, sumpah sekarang udah enggak ya. Awal-awal loh. Awal-awal sama aku. Maaf. Oh, udah pacaran. Udah pacaran. Enggak, awal kenal sebelum pacaran. Jujur, orang kita awal kenal udah ayang-ayangan loh kan, Ya kan sebelum sebelumnya pacaran. gitu kan. Ya enggak ada yang udah ya masa lalu jangan dibahas. Biarin Enggak. aja. Ini aku mau Insya jelas- Allah Enggak, aku selalu Aku setia. kasih kesempatan kamu buat jujur semuanya sekarang. Enggak ada. Sumpah. Siapa? Enggak, sekali doang. Iya siapa? Sekali doang tuh siapa? Jono namanya. Jangan ada yang satu, yang dua, yang tiga, guys, tolong dong. Yang udahlah. Ada mbaknya udah gini loh. Mbaknya udah suruh kiprol loh. Ini udah kayak suruh pertanyaan selanjutnya loh. Udah ya. Ini masih ada selanjutnya. Iya masih aja nih banyak nih. Tuh. Tuh, masih Pak. Lanjut ya, Boy ya? Oh, lanjut tuh. Udah sini, aku yang sekarang mau tanya ke kamu. Nih. Kok aku lagi sih? Ya iyalah orang inisiasi tanya ke kamu. Ke kamu dong. Diam. Nih, Mbak. kalau pertanyaan selanjutnya ya. Bentar. Hah? Lita juga dapat pertanyaan ya. Ini aku yang ditanya sekarang. Iya. Gantian ya. Nggak adil dong, kan tadi katanya aku yang disuruh nanya ke dia. Main Squid Game. Jujur, lo budak konten banget nggak sih? Wih. Pakai gue sekarang. Oh iya, kan aku nggak suka ya. Ini karena aku baca. Sebenarnya aku nggak suka banget panggil lo gue kayak jahat. Budak konten gak sih? Gimana ya? Aku emang harus upload setiap hari sih. Atau aku aja yang jelasin. Dari muka aku sebenarnya kelihatan sih kak. Dia sangat budak konten. Emang agak sengaja menyudutkan gue nih. Gue Karena sampai panas sebenarnya nih. aku dieksploitasi. Kakak-kakak bisa lihat di akun TikTok Ibnu Wardani. Kayaknya tuh semua wajah Lalita Hutami. Jadi gitu. Tapi kan cuannya masuk ke kamu. Oh iya sih. Tuh kan seneng dia kalau udah bahas cuan dia seneng. Oh iya sih kan. Jangan-jangan kamu pacaran sama aku cuma buat konten. Ceng. Tapi untungnya udah dilamar. Dari awal kenal sama aku, kamu takut nggak sih kehidupan kamu cuman buat jadi? Males nih pertanyaannya mah, nyudutin gua semua. Ayo, udah gak sabar menjawab. Dari awal kamu kenal sama aku, kamu takut nggak sih kehidupan kamu cuman buat jadiin konten? Aku mau jawab, aku sangat takut. Karena dari dulu tuh ya, cita-citaku adalah punya keluarga sederhana yang hangat gitu. Yang hangat. Tapi Sedangkan sekarang tuh semua orang netizen tuh ngomentari kehidupan kita, jadi kayak nggak ada privacy. Jadi sangat takut. Ini klarifikasi ya dari omongan dia yang tadi sederhana segala macam ya. Sederhana segala Iya, sederhana, macam. tapi kalau mau semuanya beli apa barang-barang Mbak bisa. Gigi gitu loh sama sendal-sendal ala Mbak Gigi gitu kan. Pokoknya semuanya bisa. Itu sederhana apa itu maksudnya? Ya kan cukup, mau beli ini cukup, itu cukup. Mbak Gigi sama Mas Raffi juga konten semua kan? Ya iya, tapi kan kesininya aku terima. Iya, Mau nyaman kan nggak? sekarang kan? Iya, Oh, karena nyaman. ternyata rezekinya di sini. Jadi Iya. mau tidak mau kita jalani. Alhamdulillah. Katanya lo juga pinter nyanyi. Coba nyanyi lagu yang paling kamu suka. Sumpah ini tim kreatifnya sumpah. Ini asli deh ini ngejebak gue. Dia pinter banget sih, pinter banget. Sumpah. Pernah sampai ada endorse. Gua nggak bisa nyanyi. Bisa. Oke, fine. Cobain ya. Gue pakai yang C aja ya. Pakai nada C masukin nih. Kakak maaf, ini telinganya perlu diginin dulu ya. Oke. I will. Udah salah. Apa kalimat buaya aku yang membekas banget buat kamu? Gini, kamu kenapa? Coba sini cerita. Itu tidak ditujukan cuma kepada saya, tapi ke semua wanita-wanita di luar sana. Bayangin guys, aku udah pacaran, terus tiba-tiba nemu dia chat gitu ke cewek lain. Bahkan itu temen kita sendiri. Gini loh, kadang Ilal juga aku tanyain gitu. Ilal, Gak lu kenapa? ada. Ilal nanya, lo kenapa Lal? Gitu. Aku care. Oke. Aku di sini tuh adalah orang yang sangat sosial, berjiwa tinggi. Oh gitu, mau jadi so pahlawan. Mulai lagi. Ini semua aku tuh care gitu, terbuka untuk semua orang. Oh gitu. Apa yang menginspirasi kamu buat sewa satu bioskop untuk Wes. melamar aku? Apa Seneng. biar setara sama Sultan? Atau buat konten jangan-jangan ya? Konten. Iya nggak sih kak? Semuanya itu emang aku setting biar. Oh kamu setting? Ya kan disiapkan, bener gitu loh. Biar Karena juga- konten? Ya bukan. Tapi aku viewers set- kamu tinggi kan waktu itu? Ya enggak. Jujur. Ya viewers tinggi itu hanya dari segelintir
itu dampak gitu loh. Intinya tuh momennya tuh sakral dan bahagia gitu. Sakral kan bisa berdua aja. Karena di situ dalam situ juga aku ada izin sama mama papa kamu juga. Ya, ada. secara berdua. Terus kayak izin sama mamaku juga. Ada. Terus juga dikelilingi oleh sahabat-sahabat kamu juga. Bener kan? Bener. Sebenarnya intinya adalah kita menikah itu tidak memotong silaturahmi ke semuanya, tapi tetap Betul. ada semuanya. Betul. Makanya Jadi bukan karena konten alasannya. nggak ada, itu konten tuh kayak one thing. Jadi abis ini nggak perlu lagi kali ya konten sama aku. Sendiri aja Ibnu Wardani. Ya nggak sih? Kita kan bersama itu kan kayak emang sebagai content creator gitu. Oh gitu. Hal insecure apa yang sampai detik ini kamu sering rasain? Banyak sih sebenarnya kalau ngomongin insecure. Aku tuh tipe orang yang masih bacain komen. Oh ini nih settingan doang hubungannya. Itu yang bikin aku insecure sih. Perkataan netizen. Tapi kalau di luar itu kayaknya aku lebih banyak bersyukur sih. Karena punya pasangan dan keluarga yang seperti ini. Keren. Sebagai budak konten, kamu rela settingan nggak demi konten? Kita rela sih karena ada beberapa brand yang emang mau engagementnya tinggi kan Iya, ya, gitu kan. gimmick-gimmick gitu. Dia butuh gimmick-gimmick dan emang dibutuhkan, jadi kita lakuin sih. Kita all out, kita profesional. Nah, buat brand, Tapi ya kita langsung gitu. kita nggak settingan hubungan. Yes, gitu. Misal dia mau settingan sama orang lain juga nggak akan aku bolehin gitu. Iya, Tapi iya. kalau aku settingan sama cowok lain yang ganteng kayak Rizky Nazar kayaknya boleh. Boleh ya? Kayaknya boleh. Guys, ini for your information ya, Lita itu sangat ngefans sama Rizky Nazar. Sumpah, kakak baru tahu kan? Bukan Nazar yang iya. Bukan. Mohon maaf, beda. Salah. Beda. Salah. Enggak, Beda tapi server. beneran ngefans banget ini. Iya. Sangat ngefans sampai dia bilang gini, "Mas, aku tuh sayang banget sama Rizky Nazar." Kayak dia tiba-tiba telepon aku pagi-pagi terus, "Iya, semalam aku baru mimpin Rizky Nazar." Beneran Kak, aku ngefans banget. Tapi kalau misal nih tiba-tiba Rizky Nazar datang, aku nggak bisa gerak. Nah, Bahkan itu kayaknya dia. nggak bisa bernafas. Itu Rizky Nazar, gitu. Aku ngefans banget sama Rizky Nazar. Oke, next question. Pernah kena mental gara-gara hate comment netizen nggak kamu? Sering, aku jawab aja. Lita tuh ya, kalau misalnya ada hate comment segala macam ya, dia bisa nggak ngonten 2 minggu full, kosong. Betul. Nah kalau misalnya Lita tiba-tiba ngonten, itu kadang-kadang aku yang uploadin sama aku Betul. yang gitu. Dia kayak bener-bener baper banget sama Ada yang bilang nggak hate cocok comment-nya juga nih. netizen. Apalagi dia awal-awal kontennya kan pakai Ducati merah ya. Ini pasti ceweknya mau karena motornya doang nih, matre nih kayak gitu. Ih, padahal duitnya banyakan aku ya. Sejujurnya kamu sebel nggak sih kalau orang mandang remeh kamu sebagai konten kreator TikTok? Enggak sih, karena awalnya mungkin banyak banget ya konten creator TikTok itu diremehkan, tapi ujungnya sekarang semuanya ke TikTok gitu. Aku bersyukur sih jadi salah satu konten creator di TikTok dan jadi salah satu founding lah kalau dari tahun lalu kan kita. Bangga nggak sih? Kita couple Kita tuh habis ungu sih kayaknya. habis baunya turun gunung gitu kan. Terus baru tuh muncul kan semuanya yang tahun lalu kan. Nah itu kita salah satu founding loh. Sepertinya kita termakan omongan sendiri ya. Iya bener, karena waktu zaman itu kayak apaan sih TikTok? Ternyata mulai 2020 TikTok itu berkembang dan jadi banyak macam Iya. kan, nggak cuma joget, tapi bisa jadi berita, bisa jadi hiburan, entertain segala Betul macam. sekali. Mantap. Dan di TikTok kalian bisa ketemu jodoh. Contohnya kayak kita ini yang kenalan Yes. lewat TikTok, terus jadi OTW halal. Amin. Sejujurnya pas kita PDKT tahun lalu, udah ngerasa bakal aku tembak nggak sih? Sebenarnya aku tuh udah feeling kalau ini mungkin akan nembak aku, tapi nggak secepat itu. Oh gitu. Karena kan dari kita deket aja udah panggil ayang-ayang. Tapi tahu nggak yang manggil ayang gue siapa? Nggak ada ayang. Di Telegram apa? Ini nggak ada loh, ini nggak itu tahu. ada ceritanya. Kita lagi sama-sama, kamu ada Telegram nggak mau kirim foto kan? Ada gitu, terus bener-bener sebelahan. Chat tuh sayang gitu dong, bercanda maksudnya. No. Ya tak lanjutin dong. Tapi ada nggak momen GR yang kayak kamu tiba-tiba, Nggak ini ada. orang bakal nembak aku gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti emang bener-bener surprise buat Bener-bener kamu? surprise. Jujur, pas kamu nembak aku, kamu menyiapkan rencana apa kalau saat itu aku tolak? Saya, Ibnu Wardani, tidak pernah merasa untuk ditolak seorang wanita. Pede banget sumpah. Itu kan dia nembak aku nyamperin ke Salatiga ya, datang tuh tuk gitu jemput semuanya. Terus pas nembak alhamdulillahnya aku terima. Terus aku nanya, "Yang kalau misalkan waktu itu aku tolak gimana?" "Ya nggak apa-apa sih, yang penting aku udah jauh-jauh ke Salatiga dapat konten." Jadi ada perjuangan gitu nyamperin cewek di Salatiga. Walaupun ditolak dapat konten. Ditolak viewers tinggi. Sama aja kan sebenarnya. Pernah punya pacar toksik nggak? Kamu pernah trauma nggak buat menjalin hubungan baru dan gimana cara lo buat healing? Pernah sih Kak, kayaknya
Ini adalah salah satu keputusan terbesarku yang benar-benar merubah hidupku. Karena sebelumnya tuh aku pacaran di hubungan yang sangat toksik. Aku udah pacaran 8 tahun. 8 tahun yang saat itu tuh nggak pernah ada pikiran kayak bakal putus. Kayak pikirannya ya udah deh aku bakal nikah sama dia. Ternyata seiring berjalannya waktu Allah memberikan jalan, dibukakan kalau ternyata dia bukan orang yang tepat buat aku. Terus tuh galau main TikTok, iseng-iseng. Terus ketemulah dia dan ternyata jodoh aku di sini. Begitu, alhamdulillah. Itu sebenarnya aku pas mau pacaran sama dia sempat mikir sih. Dia kan orang Jakarta, aku orang Jawa. Terus dia kontennya tuh moge semua, anak motor, playboy. Bener, waduh nih kayaknya cowok misal deketin aku pasti cuma mau iseng-iseng doang nih, sedangkan aku aja udah males mau kayak gitu. Ternyata semuanya salah, bener-bener aku lepas dari hubungan toksik. Aku jadi jauh lebih berkembang. Yang tadinya aku cuman seputaran sini aja nih, circle kecil yang gak berani ngapa-ngapain, aku gak tahu potensiku apa. Pas ketemu dia bener-bener merubah semua hidup aku. Jadi kita punya hashtag namanya menulis cerita. Iya, gitu. itu sebenarnya kalimat simple tapi maknanya dalam banget ya. Karena kita akan selalu menulis cerita sampai nanti maut memisahkan mungkin. Mungkin sampai kita udah nggak ada, nanti orang-orang tetap akan menulis cerita tentang kita berdua. Yes. Kamu bakal cemburu banget kalau aku ngapain? Ya kalau kamu misalnya bahagia sama cowok lain lah. Kamu nggak pernah cemburu? Iya. Nggak. Iya. Dia sama mantan aku, walaupun tahu aku pacaran 8 tahun aja nggak cemburu, Kak. Enggak, aku cemburu. Nggak. Aku bilang nggak usah bales WA. Masih WA dong Kak, bayangin Kak. Dulu awal. Alah, sosok dulu awal orang pas lebaran kemarin masih WA. Ada ngaku cepet. Lebaran minal aidin. Tuh kan dia, dia kebanyakan kan udah 2 kali kan awalnya. Ya kan aku nggak balas. Oh itu cemburu ya? Iya. Aku kira dia nggak pernah cemburu sama aku. Iya dia nggak Diem-diem pernah aja, tapi ngungkapin. sebenarnya gudeg banget. Oh Gudeg gitu. banget, udah kayak, iya ini anak mana? Cari nih gitu kan. Selama pacaran sama aku, best moment seperti apa yang bikin kamu sangat happy? Wih, bagus nih pertanyaan. Best moment sama kamu kalau kita lagi keluar bareng sama keluarga. Kalau kita lagi quality time bareng keluarga, mau keluarga kamu ataupun keluarga aku. Karena di situ emang bener-bener ya udah itu real kita, hangat aja sama keluarga. Easy. Hal absurd apa yang lo nggak suka dari gue? Dari aku? Adalah tiba-tiba bad mood. Bayangin, Hamin 8 jam sebelum aku lamaran, kemarin resmi, aku di blok WA. Aku gedek banget. Dan sampai sekarang aku nggak di save nomorku. Tanya, jujur ngaku cepet ke netizen. Jujur, karena waktu itu dia nyebelin banget kayak dia tuh Enggak mikir, ada nyebelin. Enggak ada, lihat ya. Bener-bener enggak ada koordinasi, aku datang ke rumahnya tuh ya kapan udah, enggak ada. maafin ya, maafin. Tapi kan aku koordinasi sama mama. Cuman karena ya, aku cuman nggak menanyakan perasaan dia malam itu kenapa gitu. Iya, aku Ya, lagi cuman ribet tuh, banget tuh, ngaku kan, acara di ngaku kan. rumah aku. Giro. Sebel kan. Padahal ya, waktu itu aku lagi sibuk nih ngurusin dekor lah, kurangannya lampu segala macam aku urusin kan gitu kan. Karena kamu kurang lampu lagi-lagi buat konten, Kak. Dia tuh mikirin nanti kontennya harus bagus gitu. Jadi Lah memang bagus kan, namanya juga momen dokumentasi lamaran. tapi kan di situ momennya adalah lamaran kita, yang penting kitanya gimana. Tidak, Iya. semuanya harus bagus dan perfect. Terus di blok aku. Ih, sebel. Pokoknya di blok. Sebel banget pokoknya waktu itu. Misalkan hari ini status kamu masih single, kamu mau ngelakuin apa? Aku mau main game sampai puas Arya. Mau deketin cewek-cewek nggak? Enggak. Bohong. Enggak, nanti aku dikatain playboy dalam netizennya. Bohong. Intinya kalau misalnya aku masih single sekarang, aku itu mau beli moge. Sumpah aku mau beli banyak hal banget, barang-barang cowok yang aku sangat mau beli. Kalau sekarang Tapi- nggak boleh ya kalau sama Rika? Nggak, Kak. Iya. Karena kita harus mikirin prioritasnya apa ya. Dibanding beli motor, moge, mobil kan udah ada. Kan mending beli rumah ya nggak sih, Sumpah Kak? dia udah kayak curhatan seorang Bener istri nggak dan sih, wanita Kak? gitu nggak sih ngomongnya gitu? Masa iya mau tinggal di dalam mobil, di atas motor, mau masak di situ? Iya kan di rumah, Sumpah betul, ibu-ibu betul. banget, Kakak-kakak sumpah. semua, Mindsetnya tuh cewek-cewek. kayak, udahlah. Apa sebenarnya mimpi kamu yang pengen banget kamu capai? Mimpi aku apa ya? Aku sebenarnya nggak punya mimpi. Kan itu pertanyaan kamu pertama pas PDKT sama aku nanya, mimpi terbesar kamu apa? Terus aku jawab, iya ya, mimpi aku apa ya? Iya, terus akhirnya mimpiku jadi mimpimu kan? Iya, bisa aja sih. Iya sih, jadi mimpi kita adalah meraih mimpi kamu, jadi orang Iya. terkaya ya? Iya bener. Yeay, happy kan? Enggak. Dari dalam lubuk hati kamu, Mm-mm. sebenarnya kamu yakin gak sih sama aku? Nah, penting nih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini aku ngomong, aku sangat-sangat yakin
sama Mas Ibnu. Karena Karena gini, dia orang yang aku mau juga, tapi lebih tepatnya dia adalah laki-laki yang aku butuhkan. Cila. Kalau lamaran. Iya mas, masih anget-anget gitu sih kak. Yakin sih insya Allah. Oke guys, kali ini kita berdua akan main Breaking the Wall. Dan di dalam sini nih udah ada rules-nya yang harus kita taatin. Rules-nya adalah secara bergantian Ibnu dan Lita harus ngeluarin kritik atau hal buruk pasangan yang patut diperbaiki oleh orang yang dituju. Selama dikritik, orang yang dituju hanya bisa diam seperti tembok dan tidak boleh penyanggahan sedikit pun. Masing-masing nyebutin 5 hal yang tidak disuka. Aku dulu kali ya? Iya. Yang pertama, aku gak suka banget Ibnu Wardani ambekan. Dia ambekan banget guys di depan kamera, dia sangat ramah, baik, padahal aslinya dia sangat ambekan. Betul kan kakak adeknya semua keluarga pasti tahu. Terus yang kedua, Mas Ibnu itu suka banget nyuruh-nyuruh. Sebel banget aku. Harusnya kan dia bisa bilang baik-baik ya ke aku kayak, yang tolong ya, iya bosi bener banget kak. Yang tolong dong terhadap kerjaan ini bisa pelan-pelan gitu ya ngasih taunya. Dia tuh enggak berban nyuruh. Harusnya tek semuanya harus serba cepat, harus serba lari, harus serba instan. Itu aku paling gak suka. Sedangkan kita tuh prosesnya ya setiap orang standarnya beda-beda ya, harus jalan dulu. Terus yang ketiga, aku gak suka ya sama sih, dia suka buru-buruin aku. Namanya cewek kalau siap-siap pasti lama kan kak. Dia tuh selalu ngeluh kalau nungguin aku. Kayak misal, ya aku persiapan dulu ya, aku OTW jam 10, oke aku masih siap-siap. Setelah 30 menit ya wajar kan ya, kita masih nyatok kayak masih apa dulu. Terus dia tuh udah buru-buruin yang harus serba cepat. Persiapan cuma 10 menit, bayangin cewek 10 menit. Terus yang keempat, dia suka beli hal-hal yang gak penting. Contoh nih, baru dapat duit transferan endorsan, dia pasti mau beli. Moge lah, yang ini kak, bang ini beli mobil yang tipe gini murah banget cuman segini, aku beli kali ya gitu kak. Itu suka beli hal yang penting tuh aku nggak suka banget ya, itu kritik. Terus yang kelima, Ibnu Wardani itu boros banget. Kita belanja bulanan untuk studio kak, bayangin 5 juta sekali belanja habis cuman beli snack dan jajanan dia, bayangkan. Itu tolong diubah ya Ibnu Wardani. Alhamdulillah hari ini aku diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unekku semuanya. Oke, Lalita Hutami bangun. Oke. Pertama ya, aku paling gak seneng ya kalau misalnya kamu ngambek tanpa alasan, tanpa gak ngasih tahu aku. Contoh kayak aku ngeblok aku kemarin, cuman karena aku gak nanya. Terus kayak komunikasinya sangat buruk, semua dipendem. Tolong dong, kayak perbaiki komunikasinya tuh yang lancar gitu loh. Oke. Yang kedua, Lalita Hutami bangun, tolong ngerti ya bahwa cowok itu membeli sesuatu, barang-barangnya itu untuk memuaskan hasrat masa kecilnya. Itu hobinya. Ini nggak boleh jawab ya? Nggak boleh. Gatal. Ini gatal banget gara-gara ngomong gitu, gatal banget. Terus yang ketiga ya, Lalita Hutami bangun, ini utama banget ya. Tolong jangan moody, apalagi kalau lagi ngonten. Ya, konten ini kerjaan. Konten ini duit gitu loh. Ini tuh pekerjaan kita, sumber rezeki kita gitu loh. Kalau misalnya mudi ya piye. Terus apalagi baunya apa? Tas mahal, kalung mahal. Beli sepatu belasan juta, puluhan juta. Beli kalung ratusan juta, terus beli apa? Kerjaanmu gitu, konten. Aku tuh iso Jowo siti-siti. Profesional, tolong kalau misalnya udah tag cam, on cam, 3, 2, 1, action, senyum. Bukan 3, 2, 1, action, aku nggak mood hari ini. Sekarang keempat, Lalita Hutami bangun. Tolong ya, cuekin aja semua netizennya gitu. Nggak usah dibaca komennya. Nah biasanya kan kalau apalagi kalau video TikTok lagi viral, komen tuh 30.000, 100.000 komen, dibacain satu-satu gitu. Sampai dia bad mood dari baca. Gitu bad mood. Nggak ada kerjaan lain ya. Mending kerjaan endorse daripada bacain komen nggak penting gitu. Biarin aja netizen itu ada yang support kita, ada yang enggak. Biarin aja, let it flow gitu loh. Udah happy aja. Oke lanjut yang kelima apa ya? Lalita Hutami bangun. Kalau kamu setiap hari nyuruh aku kapan nge-gym segala macem, aku nanya balik ke kamu kapan olahraganya sih? Emang aku doang nih yang emang harus menjaga kesehatan? Emang kamu robot yang selalu sehat ya? Sekarang kamu bilang ya, aku harus bagus badannya, nggak harus six-pack ya. Sekarang emang aku nggak minta badan kamu bagus. Emang badan kamu bisa selalu bagus seperti itu gitu. Kamu juga menua, bisa keriput, elep gitu. Makanya olahraga nih, kulit kamu udah agak peot sekarang. Karena nggak olahraga, kamu cuma nyuruh aku, Mas kapan nge-gym? Emang kamu kapan olahraga? Oke, rules kedua. Sebutkan hal yang bikin kamu jatuh cinta pada pasangan kamu. Ngomongnya saling pandang. Hal yang
paling bikin aku cinta sama Ibnu Wardani dari awal aku kenal sampai sekarang adalah Mas Ibnu adalah orang yang sangat sayang sama keluarganya, terutama mamahnya, adik-adiknya, bahkan keluarga besarnya Mas Ibnu sangat sayang. Itu juga jadi alasan aku kenapa aku mau kamu jadi pendamping hidup aku. Oh, aku jadi mau nangis gitu sih. Iya, Bong, ini udah mau nangis. Roman-romannya udah gitu lucu. Kamu dong apa? Lalita Utami Bangun yang bikin aku jatuh cinta sama kamu itu karena ya walaupun kamu enggak, kamu itu sebenarnya lembut hatinya, kamu perhatian sama aku, kamu perhatian sama keluargaku, kamu nggak sayang keluarin duit untuk keluargamu dan keluargaku gitu. Terus juga kamu juga sayangnya sama aku lahir dan batin gitu. Jadi sebenarnya aku sayang sama kamu karena emang sebenarnya kamu itu penyayang, perasa, dan pekerja keras sebenarnya. Masya Allah. Oke guys, yang terakhir, berhubungan kalian sudah masuk ke dunia atau jenjang pernikahan selanjutnya, ada baiknya kalian saling menyepakati keinginan masing-masing. Oke. Kalian akan bermain games couple TikTok lempar sumpit. Sebelum lempar, kamu harus sebutin wish kamu. Oke. Dan kalau masuk, kamu harus kabulkan. Oke guys, sekarang kita sudah pegang sumpit. Kita sudah siap bermain. Siapa duluan nih? Kamu dulu silakan, nggak apa-apa. Kamu dulu. Oke. Besok beli CLA Halo. 200 AMG. Ya. Undang Rosa ke resepsi. Beli TV khusus PS5 yang paling bagus. Ih, bodoh banget sumpah Ibnu Wardani. Semua tabungan Nuta itu tabungan kita bersama buat DP rumah. Nggak gini loh, kamu ngapain sih aku udah butuh DP rumah, aku udah punya rumah. Kan jauh, aku mau yang DP rumah kita gitu. Ya aku mah simpel aja sih, beliin aku iPhone 13 Pro Max 1 tera. Ih. Lanjut. Ya udah, beliin aku iPhone 13 juga. Ya, dibolehin beli moge. Ih, nyaris bro. Unfollow semua cewek. Kirim semua rekeningmu ke aku ya. Ih, matre banget. Ya, nyaris itu. Transfer semua tabungan Nuta ke aku. Boleh punya 2 istri. Nyaris ya Allah. Nggak boleh selingkuh. Boro-boro jauh bro. Kamu selingkuh? Ya enggak lah. Kalau nikah dekornya mau aku, bukan mau kamu. Aduh. Keliling dunia keren. Ini jauh banget cupu. Habis nikah, bawa kamu dan keluarga keliling dunia. Tapi beli Mercy dulu. Habis nikah mau langsung punya anak. Kosong dulu setahun ya. Pacaran dulu mas. Ya elah jauh banget lagi. Nanti waktu nikah semua persiapan kalau aku yang pilih kamu nggak boleh protes. Ih, nyaris banget semua. Gunain semua uang kita buat beli alat kamera baru. Wah. Sayang sekali. Sebel banget gua. Buat studio khusus buat aku, nggak cuma kamu. Itu juga setuju buat Nggak kamu. ada kamu yang pakai terus. Sampai aku kadang ngalah kak. Aku kalau mau syuting, take endorse sama temen aku cabut. Padahal itu studio harusnya buat kita berdua. Pokoknya semua aku. Oke guys, sekarang nambah lagi 5 karena wish kita belum ada yang terkabul. Oke. Pokoknya harus sampai terkabul. Bismillahirrahmanirrahim, Mercy. Undang Rosa pakai uang Nuta. Beli Mercy pakai uang Nuta. Undang Rosa nyanyi di nikahan. Tenang, harus masuk weh. Beli Mercy pakai uang Nuta. Ini itu masuk Undang harusnya. Teh Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Beli Mercy pakai uang Nuta. Bencana! Oh my god! Aku nggak bisa! Oh my god! Ayo dong, berani! Alhamdulillah. Kok gue jadi nyanyi di sini? Nggak bisa ya Allah! Aku mau undang Rosa! Padamu ya Allah. Gak apa-apa, beli pakai uang Nuta, habis itu kita jual guys, tenang.
Batalkan permintaan Ibnu Wardani yang tadi beli Mercy pakai uang Nuta. Enggak ya. Udah curang nggak masuk lagi kan? Oke, habis beli Mercy. Pokoknya prioritasnya kedua adalah Alphard ya. Beli Alphard pakai uang Nuta besok. Ih, itu Besok lagi bobo besok loh kak. Batalkan semua permintaan. nggak boleh masukin, nggak boleh lo yang harus lempar lo adil lo. Aku tadi masukin itu lo. Batalkan semua permintaan Ibnu Wardani. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Minus lagi buat aku. Oke guys, jadi itu dia keseruan kita dengan Yakin Tahu Trans 7. Dan jangan lupa nonton konten Yakin Tahu di akun official Trans 7. Yeay! Terus jangan lupa follow akun kita juga, akun TikTok kita, Ibnu Wardani, Lalita Utami, di dan Instagram dan TikToknya jangan lupa di follow. yeay, dadah! Dadah. Yes, merci abis ini. Enggak, jual.